Saya mewakili kelompok perempuan, anak muda pedesaan dan disabilitas meminta hak kami untuk akses informasi, teknologi, kesempatan berusaha untuk meningkatkan hidup kami. Untuk Indonesia Maju, dengan partisipasi aktif dari kami, disabilitas, perempuan, dan anak muda pedesaan. No one left behind itu menjadi salah satu unsur yang dimana salah satunya yang disasar adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia melalui semua unsur yang ada, baik kaum normal maupun kaum yang disabilitas. Apakah pemanfaatan teknologi digital yang ada pada kita lebih banyak digunakan untuk upaya meningkatkan ekonomi digital, kemudian untuk upaya pengembangan kaum marginal, atau lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif? Saya juga mau bertanya, kelompok marginal berhak mengakses pengetahuan digital. Siapa yang masih menyangkal bahwa ini bukan hak? Ini hak semua. Jadi final, ini hak kita semua. Informasi itu hak kita semua. Jadi program perluasan kesempatan ekonomi melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak hanya di Pontianak, tetapi juga di beberapa kabupaten yang lain seperti Sambas, Mempawah, Kuburaya, Pontianak. Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena merupakan wilayah pendampingan dari lembaga anggota asosiasi PPSW, yaitu PPSW Borneo. PPSW Borneo adalah lembaga pusat pengembangan sumber daya wanita yang ada di Kalimantan Barat. PPSW sendiri adalah merupakan anggota dari asosiasi PPSW. Asosiasi PPSW ini sudah berdiri pada tahun 1986, dan untuk PPSW Borneo sendiri sudah hadir di Kalimantan Barat pada tahun 1998, dan untuk cakupan wilayah kerja sudah ada di 14 kabupaten. Nah, cara bekerjanya adalah dari asosiasi PPSW merekrut mentor-mentor yang berasal dari perwakilan tiap kabupaten tersebut. Nah, mentor-mentor itu dipilih dari ada kader, kemudian juga memang ada staf dari PPSW Borneo yang memilih lagi, yang mencari lagi para relawan atau volunteer di desa masing-masing kabupaten. Ada Eva Monica Bata sebagai direktur PPSW Borneo yang dia punya background yang sangat menarik. Dia adalah seorang atlet. Eva Monica ini bukan hanya atlet biasa, tapi dia sudah atlet perwakilan dari Kalimantan Barat di tingkat nasional. Ikut menjadi relawan, awalnya sih jadi relawan di PPSW Borneo. Dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PPSW Borneo karena dia merasa bisa berkenalan, bisa berinteraksi dengan berbagai macam komunitas, dan juga mendapatkan informasi dari berbagai macam aspek. Nah, waktu ngajarin teman-teman keluar ke kafe-kafe gitu, biasa sama Icu ke rumah keluarga Vika yang di Ipal gitu, yang banyak sinyalnya. Jadi kami berdua terus sama Icu, belajar ya tuh payah, waktu masih pandemi kemarin kan, di kamar, terus anak maktab di kamar ya ada sinyal tuh. Itu pun biasa keluar masuk sinyalnya, nggak tentu.
mereka pun penasaran belajar apa Fik katanya kan. Itu loh untuk kan akun biasa kan dibobol orang gitu. Ini kan verifikasi 2 angka itu kan bisa mengamankan gitu. Muncul di Kalimantan Barat yang banyak dikemukakan itu adalah soal peretasan akun, dan ini merupakan salah satu bagian dari kurikulum kami, bagaimana bisa memproteksi akun yang mereka miliki itu dengan cara yang sederhana, minimal dengan verifikasi 2 langkah. Dan materi yang kita berikan ini cukup membantu mereka dalam menjaga akun mereka dan menghadapi akun yang sudah dihack. Saya menerima manfaat yaitu membuat email. Kemudian mereka membuat email baru untuk menjaga keamanan dari akun-akun media sosial mereka. Saya bergabung di sini sebagai penerima manfaat, kemudian dapat disalurkan kepada anak didik kami. Saya sangat bahagia, teman-teman tuli waktu itu di Kubu Raya sangat bahagia. Sebab apa? Jadi dari HP itu kan ada yang namanya email dan sebagainya, itu tuh termasuk hal yang baru, termasuk juga bahasa pemrograman dan lainnya. Apalagi untuk teman-teman tuli di Kubu Raya waktu itu sangat susah sekali ya mendapatkan akses informasi, tidak memahami apa itu teknologi seperti itu. Dan juga dikenalkan bagaimana konsep bisnis online serta bagaimana mereka memfungsikan media sosialnya untuk promosi. Dan diperkenalkan untuk marketplace. Untuk mencari kerja juga kita kenalkan bagaimana mereka mengirim pekerjaan melalui portal-portal pekerjaan seperti Kormo yang dikembangkan oleh Google, Jobstreet, dan untuk kawan-kawan disabilitas, kerjabilitas. Mungkin untuk diskusi ini saya memahami masalah untuk disabilitas itu banyak. Ada masalah pekerjaan, pendidikan aja sebenarnya masih kurang. Memahami bahwa disabilitas itu bukan aib. Kami itu bisa kok berkembang. Mungkin cara berkembangnya aja beda. Mungkin kalau anak biasa belajar untuk berkembangnya menggunakan oral dan lain sebagainya. Tapi kami berkembangnya menggunakan bahasa isyarat. Jadi pertemuan multi stakeholder di Kalimantan Barat ini uniknya kemarin juga hadir juru bahasa isyarat gitu. Ketika kita punya penerima manfaat yang disabilitas wicara, akhirnya itu mengutuk kesadaran kita. Oh iya, selama ini kawan-kawan disabilitas tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Akhirnya pertemuan multi stakeholder itu menghadirkan juru bahasa isyarat, dan teman-teman disabilitas bisa hadir dan bisa berinteraksi secara langsung. Di Pontianak itu dulu masalah saya itu sangat susah, akses terbatas sekali. Untuk belajar apapun itu susah karena terjadi masalah itu untuk komunikasi. Saya pikir dulu ya udah nih, harus bisa kita bangun komunitas, kita bantu untuk komunikasi, kita ajak anak-anak untuk berkembang perlahan-lahan. Nah jadi dari itu, nah kami ini dari disabilitas bekerja sama dengan kegiatan mulailah bisa berkembang. Di Kalimantan Barat kita menemukan hal yang sangat menarik. Ada anak muda yang kebetulan dia disabilitas, Lydia namanya, perempuan. Lydia ini juga tergerak bagaimana membangun wilayahnya, bagaimana pembangunan ini juga mengikutkan teman-teman disabilitas bicara. Kebetulan dia disabilitas bicara. Dia mengkoordinir kawan-kawan sesama disabilitasnya. Hal yang paling menarik terjadi di Kubu Raya, di mana bupatinya ini kemudian juga progresif, dia merespon kebutuhan disabilitas. Akhirnya dia mengeluarkan surat edaran, diperintahkanlah Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan kelas bahasa isyarat. Dan untuk ASN itu didorong untuk ikut di kelas tersebut. Gitu. Ini semua, ini yang kita bangun tentu tidak bisa pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kehadiran teman-teman dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita ini, dan juga dengan rekan-rekan lainnya yang turut bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah, bahu-membahu. Nah tentu ini kami sangat mendukung, sangat welcome. Oleh karena itu, nah kita juga harus duduk bersama-sama. Nah oleh karena itu tadi kami bilang kita perlu data dan informasi. Di situ kita akan intervensi apa yang harus dibuat oleh dinas-dinas teknisnya, karena dia yang wajib punya.
Dan saya harap pemerintah juga dapat memberikan fasilitas untuk teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli, agar kedepannya teman-teman di sini dapat berkembang. Disabilitas tuli, ayo kedepannya kita belajar bersama untuk disabilitas, bahagia selalu, masyarakat juga menjadi ramah, terbuka, informasi dan lain sebagainya. Terima kasih.